Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum pemrograman basis data. Eh, ini saya tunjukkan dulu teorinya di pertemuan ke-7 teorinya. Ini kita membahas tentang SQL join. SQL join itu intinya menggabungkan eh, beberapa tabel untuk kita ambil datanya. Ya, kita perlu menggabungkan karena memang data itu tidak ada di satu tabel ya. Jadi kita perlu menggabungkan dengan tabel yang lain agar kita dapat memenuhi kebutuhan atau contoh kasus yang diinginkan, gitu ya. Jadi itu ya alasannya kita join karena informasi yang kita butuhkan itu tidak berasal hanya dari satu tabel, tapi dari beberapa tabel ya. Itu mengapa kita perlu join tabel. Nanti untuk teknisnya join itu tidak harus pakai join ya sebenarnya. Join ini hanya istilah gabung ya, menggabungkan ya. Nanti teknisnya bisa pakai inner join, bisa pakai where atau pakai natural join ya. Kalau saya cenderung pakai yang where ini karena menurut saya itu lebih mudah dalam teknis penataannya ya. Tapi nanti silahkan Anda suka yang mana ya atau paham yang mana karena tujuannya sama cuma teknisnya berbeda. Untuk bisa menjoinkan agar bisa menjoinkan tabel dengan benar dan mudah, bakal Anda itu tidak perlu banyak-banyak, ini nggak perlu dihafalin juga ini saya juga nggak hafal ya, tapi saya paham relasi tabel. Nah seperti ini ya, ini saya menggunakan DB4G. Silakan kalau Anda pakai PHP MyAdmin, kalau pakai PHP MyAdmin silakan dicari caranya sendiri bagaimana memunculkan relasi tabel seperti ini ya. Apa teknisnya seperti apa saya silakan dicari sendiri kalau pakai PHP MyAdmin ya. Ini saya pakai DB4G ya, ini masuknya ke database diagram ya. Database diagram diklik, nanti ini tinggal di drag ke dalam areanya ini, nanti akan langsung muncul relasi ya jika memang sebelumnya sudah ada relasi foreign key. Jadi kalau tidak ada relasi foreign key ini nggak akan muncul ini. Ya, jadi harap di foreign key dulu, kemudian baru di diagramkan. Nah, nanti akan muncul otomatis garis seperti ini. Jika Anda ingat dulu di sini itu adalah kardinalitas ya, maksudnya di sini 1, 0, di sini 0 banyak. Ini kalau di B4G defaultnya itu 0 ya, di tengahnya itu 0. Ya, bisa diisi 1 atau sesuai kebutuhan ya. Dari sini itu bisa dijelaskan kalau di sini itu prodi mahasiswa, berarti satu prodi punya beberapa mahasiswa dan satu mahasiswa hanya boleh ada di satu prodi. Itu yaitu keterangan kardinalitasnya. Ya, untuk join tabel Anda bisa langsung lihat dari sini. Ya, begini caranya teknisnya ya. Yang mau ditambahkan itu data apa? Namanya nama dan nama prodi. Ya, namanya hanya nama mahasiswa dengan nama prodi. Berarti select ini saya langsung baca dari sini ya tanpa saya harus ketik. Select MHS titik nama, koma, prodi titik nama P, from prodi, inner join mahasiswa, ini kalau pakai inner join ya, on prodi titik kode P sama dengan mahasiswa titik kode P. Nah gitu. Itu untuk jika pakai inner join ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan coba seperti itu. Jadi itu cara kita menyelesaikan atau membuat query atau SQL untuk join tabel dari dua ini ya, dari kasus prodi dan mahasiswa. Jadi nanti itu tadi untuk inner join ya. Kalau pakai where berarti select mahasiswa titik nama P, prodi titik saya ulangi ya. Select mahasiswa titik nama, prodi titik nama P, from prodi, mahasiswa, where prodi titik kode P sama dengan mahasiswa titik kode P. Itu kalau pakai
where ya. Saya cenderung pakai where karena lebih gampang sih. Nanti kalau banyak tabel nanti lebih gampang lagi. Ini kan cuma 2 ya. Kalau 2 itu standar ya, 2 standar. Sekarang saya coba ke query-nya ya. Ini saya skin-nya saya gitu ya. Ini untuk saya sementara pakai 2 tabel dulu karena tadi saya contohnya 2 tabel, nanti saya juga akan contohkan join 3 tabel ya sesuai dengan di teori. Ini saya coba select dulu. Ini enggak harus dilakukan ya, ini hanya saya untuk ngecek apakah ada isinya ya. Ini sudah ada isinya. Informasi dan informatika ya. Kode P-nya 1 informasi, 2 informatika ya. Kemudian mahasiswanya saya juga mau cek isinya dulu. Ini juga sudah ada isinya, kemudian kode P-nya sudah terisi. Jadi sebelum Anda join itu Anda cek dulu isinya apakah isinya sesuai. Maksudnya sesuai adalah di sini tadi kan prodi yaitu kode P-nya 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian di sini ini juga 1 dan 2. Ya, jangan sampai di sini tadi 1 dan 2, di sini 1 atau mungkin A, B, C ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Sebenarnya itu juga nggak mungkin terjadi jika Anda sudah foreign key-nya sudah dipasang. Ya, kan milih nanti kalau foreign key ya. Isinya itu milih. Jadi nggak ngetik sendiri. Tapi kalau Anda foreign key-nya nggak Anda pasang, ini pasti Anda harus mengarang sendiri atau Anda harus hafal kode prodi sesuai dengan yang diinginkan. Makanya dicek dulu. Karena nanti jika tidak sama, ini 1 2 yang tadi di sini 1 1 atau 2 2, nanti meskipun query-nya benar tapi hasilnya nggak akan muncul karena field penghubungnya itu nggak sama. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya sebelum dilakukan query-nya ya. Sekarang kita pakai inner join ya, inner join. Saya mau menampilkan nama mahasiswa dan nama prodinya. Prodinya kan ada di sini. Jadi ini ada di 2 tabel yang berbeda. Bagaimana saya menggabungkannya ya? Jadi saya langsung mulai select mahasiswa titik nama koma. Jadi tipsnya Anda itu kalau masih awam ya, kalau masih awam untuk ngetik query ini ditata kayak seperti ini ya, ditata ya. Saya nggak tahu kalau di PHP admin natanya gimana, tapi kalau di DB4G tinggal di enter nanti langsung menjorok. Menjorok ya. Tidak rata kiri ya. Kemudian dikasih koma jangan lupa. Langsung menjorok ya. Prodi titik nama P ya, sesuaikan tadi nama P-nya itu apa? Prodi itu nama P ya. Bukan nama ya. Jadi mahasiswa itu nama, prodi nama P. Jadi disesuaikan tabelnya. Jangan plug punya saya ya, karena mungkin desain database Anda berbeda ya, desain tabelnya berbeda. Dari sini jika masih ada field yang mau ditampilkan lagi dikasih koma. Kemudian apa yang mau ditampilkan? Misalkan saya ingin menampilkan di sini ya, mahasiswa titik jenis kelaminnya. Nah, gini ya. Jenis kelaminnya, kemudian ini saya kasih 3 output. Kalau sudah tidak ada yang mau ditampilkan, koma yang paling belakang dihapus. Nah, kemudian di from, nah gini ya, saya enter lagi, prodi, inner join, mahasiswa gini ya. Nah, gini on, prodi, titik kode P, lihat ini feed penghubungnya ya, foreign key primary key ya. Jadi kalau Anda lupa dicek lagi di relasi antar tabel tadi ya, di sini. Loh, ini dicek nih. Ini mengarahnya kemana ini? Nah, ini kode P ya. Kalau di DB4G kalau diklik panahnya ini langsung muncul warna di sini. Kode P dan kode P. Ingat ya, tipenya harus sama. Di sini INT, di sini NT. Kalau mau ngecek ya, di punya Anda apa? Kalau di sini char, di sini juga char. Ya, jadi harus sesuai. Ya. Jadi jika ingin join tabel silahkan
dipahami lagi atau diteliti lagi field penghubungnya itu apa. Ya, jadi nanti agar mudah dalam join ya. Nah, itu cukup seperti ini query-nya. Ya, sekarang saya jalankan. Jadi nanti yang tampil itu di sini itu 3 field ya, nama, JK dan nama P. Nama P itu nama prodinya ya. Nanti bisa kita kasih alias di belakangnya. S apa ini nanti. Kalau untuk memudahkan membaca ya. Ini saya eksekusi dulu. Nah, ini ada yang salah ini. Unknown mahasiswa .jk invite list. Ya, dicek apakah ini saya salah menuliskan ini. Ini tuh tidak ada gitu. Mahasiswa ya. Nah, silakan coba saya cek. Nah, ini harusnya mahasiswa jenis kelamin. Nah, ini ya. Ini harus nanti kalau error dibaca errornya ya, jangan langsung ditutup. Ya, tadi errornya ini ya. Unknown kolom mahasiswa JK. Jadi kolom mahasiswa .jk itu tidak ada atau tidak dikenali dalam fieldnya. Ya, gitu ya. Jadi diganti bukan JK tapi jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, gitu ya. Ini tadi saya memang salah ya, saya lupa fieldnya. Jadi tidak saya sengaja tadi memang salah ya. Ini ya, sekarang sudah sesuai dengan ini. Jenis kelamin ya, tidak ada spasi. Saya cek dulu punya saya tidak ada spasinya ya. Tidak ada spasi, tidak ada underscore ya. Sekarang saya jalankan lagi. Execute. Nah, seperti ini hasilnya. Adi L. Satunya Adi itu di informatika, satunya di sistem informasi. Ini bukan satu orang yang sama, ini dua orang yang berbeda cuma namanya sama ya. Pak, untuk membedakannya gimana ya? Kalau untuk membedakannya ya dikasih NIM, dikasih NPM. Nah, di sini ditambah sedikit. Ini saya copy aja. Saya taruh di atasnya. Apa tadi? NPM atau NIM ya? Dicek biar nggak salah lagi. NPM. Nah, ya, NPM. Nah, gini. Nah, kalau ini pasti nanti lebih jelas karena adinya tahu meskipun adinya 2, NPM-nya pasti beda. Satunya 01, satunya 02. Ini itu tergantung kebutuhan yang minta data ya. Jadi tidak perlu ditampilkan semua. Jadi datanya itu yang ingin ditampilkan itu apa. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini untuk inner join. Ya, seperti itu tadi. Jadi strukturnya adalah Anda harus paham apa yang mau ditampilkan, kemudian Anda juga harus paham dari tabel mana data ini didapat, ya, data ini didapat itu dari tabel mana saja, ya, kemudian Anda menentukan bentuk joinnya, Anda bisa pakai inner join atau join saja, ya, kemudian yang paling penting juga adalah field penghubung antar dua tabel ini, ya, kode P sama kode P, ya, kasih sama dengan karena inner. Ya, inner join itu yang diambil yang sama ya. Prodi yang di depan ini adalah nama tabel, ini nama field. Ini cukup kalau from itu cukup nama tabelnya. Kalau on itu ada nama tabel, ada nama field. Ya, nah gitu ya. Itu untuk inner join. Ya, sekarang saya akan gunakan cara yang lain dengan output yang sama. Kita pakai where Where ya. Ya benar ya where. Kalau where ini cukup di koma. Dan ini saya kasih where. Nah, gini. Ya, cukup seperti ini. Ya, nanti hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, sama hasilnya. Hasilnya sama, gitu ya. Ini tinggal dikasih koma, kasih where di sini. Jadi koma ini untuk dari tabel apa saja. Oh, dari tabel prodi, dari tabel mahasiswa dan mungkin dari tabel apa lagi, kasih koma lagi. Where ini baru on-nya. Jadi on tadi diganti where. Nah, ini nanti kalau ada relasi lagi dikasih koma lagi di sini. Dikasih n bukan koma ya, n. Nah, gitu ya. Nanti saya pakai where ini karena untuk join banyak tabel itu lebih gampang teknisnya itu lebih mudah saya pahami. Jadi pribadi dari saya sendiri itu lebih suka pakai where daripada pakai inner join tadi. Ya, tapi ini saya jelaskan semua nanti Anda bisa pilih yang mana. Selain pakai where tadi ada using. Using itu berarti Anda tidak perlu ngetik on-nya. Ya,
Anda nggak perlu ngetik on-nya. Jadi saya kembalikan lagi ya. Nah, gini, ini kasih using. Ini saya nonaktifkan, saya pakai using. Using dalam kurung kode P. Nah, gini. Using itu berarti field-nya itu saya pakai kode P gitu. Sama kan, tetap bisa tampil ya. Tapi syaratnya kalau Anda pakai using, yang di sebelah kiri prodi ini pungbungnya harus sama persis tulisannya. Kode P kan ini ya. Ini kan kode P ya, KODEP. Di sini juga harus sama, KODEP. Kalau di sini kode prodi, di sini kode P, pakai using itu nggak bisa karena harus using itu di dua tabel itu harus sama fieldnya. Itu pakai using. Jadi tidak perlu ada on prodi kode P on. Nah, ini nggak perlu. Kalau field penghubungnya sama, tulisannya persis sama ya, sama. Ya, tidak mirip, tidak apa, tapi harus sama. Ya, kode P, pakai using ya. Berikutnya lagi kalau pakai where sudah ya, natural. Nah, kalau pakai natural ini syaratnya harus juga sama dengan yang ini tadi, harus sama fieldnya. Persis namanya harus sama. Ya, cuma kita nggak perlu pakai using lagi. Ini saya tutup. Di sini pakai natural. Nah, cukup. Lebih pendek. Sama ya, syaratnya sama seperti using tadi. Nah gitu ya, silahkan dipilih yang mana. Kalau saran saya pakai yang where tadi karena lebih fleksibel kalau nanti tabelnya banyak ya. Nah itu untuk join dua tabel. Nah seperti itu ya. Nanti kalau ada filter ya, tinggal yang mau ditampilkan yang jenis kelaminnya yang laki-laki saja atau yang perempuan saja. Di sini tinggal nambahi ya, where mahasiswa titik jenis kelamin sama dengan L atau P saja gitu ya. Ini kan ada 4 data kan, nanti harusnya cuma ada 3 data yang tampil karena yang satu itu adalah jenis kelamin untuk yang perempuan. Ya kan ya, cuma 3. Atau kalau P saja berarti yang tampil hanya 1 baris karena yang lain laki-laki ya. Gini ya, tetap tampil cuma filter ya, ada filternya. Gini ya, ada where-nya. Sekarang tadi kan saran saya kan pakai where ya. Pak, kalau pakai where kemudian difilter bagaimana? Nah itu kan, saya coba dulu. Tadi ini mahasiswa titik nama ya, mahasiswa titik npm. Nah ini sekarang saya pakai yang cara saya tadi. Nah ini pakai where. Gimana kalau di sini sudah ada where, kemudian ada filter? Ya saya coba dulu apakah jalan. Harusnya jalan sih ya. Nah, jalannya. Sekarang kalau pakai where bagaimana? Kalau sudah ada where, pakai filter sudah ada where, tinggal ditambahi n di belakangnya. N. Nah ini jadi jangan diketik where lagi. Where-nya nggak boleh ada 2 where. Where-nya cukup 1. Jika yang ada filter selain ada relasi, dikasih n. Tinggal yang tadi mahasiswa titik jenis kelamin sama dengan L. Nah gini, dikasih n saja, tidak perlu dikasih where lagi di sini. Jangan dikasih where lagi di sini. Ya, kalau Anda pakai relasinya pakai where kayak saya seperti ini. Hasilnya sama seperti yang tadi. Ya, tetap ya hasilnya sama, cuma teknisnya beda. Teknis query-nya sedikit berbeda. Nah, gini ya. Nah, sama ya. Jadi jika Anda pakai where kemudian pakai filter, cukup dikasih n di belakangnya. Ini dibolak-balik bisa ya, tapi saran saya biar nggak bingung, relasi dulu baru filter kalau Anda pakai where. Kalau Anda pakai join berarti tinggal dikasih where-nya apa gitu ya. Kalau Anda pakai join tadi bisa join saja, bisa inner join, bisa natural join. Nah gitu ya. Nanti jika bingung silakan diulang-ulang. Berikutnya saya ingin join 3 tabel. Nah ini kan
Di sini kan ada join 3 tabel ini ya, prodi, mahasiswa sama kota. Ya, perhatikan di ini feed penghubungnya di sini adalah dari prodi ke mahasiswa itu kode P, dari mahasiswa ke kota itu kode K ya. Nah, ini kan. Jadi dicek lagi desain tabel Anda apakah tabel itu sudah ada relasi ke tabel yang lain. Jika kalau mau join harus dicek relasinya. Ya, kemudian dicek isinya. Ini kan P1 ya, punya saya tadi kan 1 sama 2. Nah, ini kan contohnya beda. Dulu saya membuat slide-nya dulu ya. Nah, ini di sini kan P1 padahal punya saya tadi 1. Jadi disesuaikan. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang ada di sini. Yang ada di praktek, ada di database. Kalau di sini kan cuma teori tadi. Tapi kalau mau sama yang diganti yang ini saja. Nah, yang diganti yang ini saja. Jangan ganti yang di database, nanti malah lama nanti. Bentar ya, keliru ya. Ini diganti aja nanti gini. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan tadi kan K1, K2 ya. Ini apa gitu ya. Nah, ini. Tadi sudah saya buat 3 tabel di sini yang berelasi kota. Nah, ini cuma tadi belum saya kasih foreign key. Ya, belum saya kasih foreign key karena saya tadi barusan buat. Ya. Sebenarnya di teknisnya untuk join tabel ini, untuk melakukan ini Anda tidak harus membuat ini foreign key ya di gambar. Cuma ini hanya untuk mempermudah membaca. Ya. Hanya untuk mempermudah membaca. Jadi bisa meskipun tidak ada garisnya di sini nanti kalau Anda bikin tabel baru dan berelasi, tapi tidak perlu dirupakan garisnya atau dimunculkan garisnya atau di foreign key-kan. Yang penting Anda paham ini sama ini PK-nya, ini PK-nya, ini foreign key-nya. Loh nih, punya saya ini beda ya. ID kota di sini kode K. Boleh beda ya, boleh beda. Jadi kalau beda seperti ini Anda tidak bisa pakai natural join dan nggak bisa pakai using karena feed penghubungnya berbeda. Yang harus sama itu tipe data. Ini INT dan isinya K1 atau 1 yang dipakai. Nah, gitu ya. Punya saya tadi select bintang from kota. Saya cek dulu apa isinya. Seingat saya tadi ini 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, ini auto increment ya punya saya. Di mahasiswa tadi juga 1 dan 2. Nah, ini. Jadi itu yang dicek dulu ya. Nah, sekarang saya mau menampilkan kotanya, kota asal. Jadi di sini tadi maaf ya, di mana tadi? Ini Adi itu di sini kan sudah ada nih. Kode K-nya 1. Kode K1 itu apa ya? 1 itu apa ya? Di sini 1 itu Kediri, 2 itu Nganjuk ya. Saya cuma isi 2 record. Ya nanti Anda bisa tambahin sendiri kalau mau lebih bervariasi isinya ya. Nah, ini saya tinggal nambahin di sini. Ini saya pakai where dulu. Saya pakai where dulu ya karena ini yang paling gampang. Saya tinggal tambah di sini. Kota. Kemudian di sini saya tambahin kota titik nama K. Ingat ya. Anda kalau lupa dicek ini nama K. ID kota penghubungnya, nama K keterangannya. Yang mau tambahkan nama kotanya ya. Nah, berarti seperti ini. Ingat ya kalau sudah tidak ada feed setelah ini komanya dihapus. Nah, gitu ya. Kalau masih ada, kalau masih di bawahnya ada, dikasih koma. Ya gitu ya. Kemudian from prodi, mahasiswa dan kota. Kita joinkan 3 tabel. Ya ini pakai where dulu ya. Saya nggak pakai join dulu ya. Ini pakai where dulu. Nah, ini prodi kode P titik mahasiswa titik kode P. Nah, ini relasi dari prodi ke mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dengan kota itu belum ada. Ya tinggal dikasih N. Ya, N. Ini biar enggak saya tata dulu gini. Nah, gini ya biar enak. Ini tinggal apa? Kota titik apa tadi? ID kota. Ingat ya. Ingat di sini saya pakai ID kota bukan kode K ya. ID kota. ID kota ya. Sama dengan mahasiswa yang ada yang berelasi dengan kota apa ya. Kan mahasiswa meskipun ini belum ada garisnya ya. Ini saya anggap sudah berelasi karena isinya sama ya. Isinya memang saya maksudkan untuk
berelasi, cuma saya belum kasih foreign key-nya. Nah, ini titik dicek di sini. Mahasiswa itu apa relasinya? Dengan kode K. Dengan kode K. Kode K. Nah, karena di sini masih ada filter, ya kalau filternya tetap mau dipakai, di sini dikasih N. Nah, jika Anda nggak ada filternya, ya cukup seperti ini selesai. Nah, gini. Jika ada filternya, Anda kasih N. Ya, jika hanya untuk relasi, ya cukup seperti ini. Gini ya. Nah, sekarang saya jalankan. Nanti saya coba dengan filter juga ya. Ini saya coba dulu yang tanpa filter. Muncul kan dengan kotanya. Adi Kediri, Adi Kediri, Ani Kediri, Alitopan Oke Nganjuk. Nah, gitu. Jika dikasih filter, berarti yang P saja ya, yang tampil nanti hanya Ani. Sisanya yang laki-laki tidak tampil karena memang difilter. Jadi bukan dihapus ya, tapi difilter atau ditampilkan yang seperlunya. Ini ya. Cuma ada satu dan kotanya juga sudah tampil. Nah, kalau yang dari laki-laki tinggal diganti L sesuai dengan permintaannya, kasusnya apa. Ya, yang tampil sekarang 3 record. Adi, Alitopan Oke. Nah, gitu ya. Itu jika pakai where. Jika pakai where. Jika pakai natural join ini agak panjang ini. Ya, jika pakai natural join nanti seperti ini. Ya, ini agak panjang. Kok natural ya apa tadi? Inner join ya, inner join. Bisa juga Anda pakai join ya. Jadi inner join dan join itu sama. Ya, saya pakai join aja untuk sebagai variasi praktek. Nah, ini kalau pakai join ini strukturnya nggak seperti ini. Join prodi, join mahasiswa on ini. Nah, gini. N-nya dihapus ya. N-nya saya hapus. Jadinya seperti ini, agak beda ya. Kemudian join. Nah, join kota. On. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Nah, gini jadinya. Jadi agak apa ya? Agak apa ya? Tidak bisa kalau mau ditata seperti ini sih. Nah, gini kalau mau ditata. Nah, gini ya. Tapi kan setelah join on. Setelah join on. Kalau where tadi kan dikumpulkan dulu tabelnya, baru di where kan gitu ya. Nah, kalau pakai join, inner join dan yang lain, nah ini harus prodi join mahasiswa on apa? On ini itu miliknya ini sama ini ya. Nah, ini kemudian join kota on mahasiswa dengan kota. Kota dengan mahasiswa. Ini bisa dibolak-balik ini. Prodinya di sini, mahasiswanya di sini boleh, kotanya di sini, mahasiswanya di sini boleh. Ya, ini itu bisa dibolak-balik yang ini. Maksudnya dibolak-balik itu ini kan tadi kan ini kan di sebelah kiri ya, ini dipindah ke kanan ini ya. Maksudnya gini maksudnya. Maksudnya gini. Nah, gini maksudnya ya. Dibolak-balik itu boleh. Nah, tapi kalau dibolak-balik join ini pindah ke sini nanti akan ada errornya. Karena yang dideteksi itu prodi mahasiswa on-nya apa. Jadi ini tuh satu paket. Nah, yang ini paketnya dengan ini. Mahasiswa dengan kota. Nah, jadi itu ya kalau pakai join agak teliti, lebih teliti lagi. Karena memang agak istilahnya agak jelimet ya. Karena ini kalau 2 tabel, kalau 3 tabel nih, kalau nanti ada 10 tabel Anda akan lumayan agak rumit lah ya kalau lebih dari 3 tabel kalau pakai join. Tapi kalau pakai where nanti tinggal di koma, kemudian where n-nya tinggal n gitu aja, lebih gampang dari strukturnya. Nah, tapi nanti silahkan dicoba semua, Anda suka yang mana ya. Ini untuk yang join 3 tabel ya. Nah, seperti itu dulu praktikum yang bisa saya sampaikan. Nggak terlalu banyak, saya harap Anda bisa memahami ya, sedikit-sedikit bisa paham. Karena praktikum itu ya harus dipraktekkan ya, tidak hanya dilihat. Ya, kemudian tugasnya di praktikum Anda praktekkan apa yang telah saya coba di video ini ya. Anda bisa pakai tabel yang sama dengan punya saya atau
Anda sesuaikan dengan tabel yang telah Anda buat sendiri. Intinya prakteknya hari ini itu join 2 tabel dan filter, kemudian join 3 tabel dan filter. Nah, gitu ya. Jadi join tabel dan filter ya. Yang pertama adalah 2 tabel, prodi dengan mahasiswa tadi. Kemudian yang berikutnya prodi, kota, dan mahasiswa. Ya, gitu ya. Bagi Anda yang mungkin masih buat 2 tabel ya, umpamanya Anda pakai kasus yang selain saya, ya berarti Anda harus menambahkan tabel baru kayak saya gini. Nah, kayak saya gini. Ingat ya, ini tadi belum ada foreign key-nya, tapi tetap bisa. Karena masalahnya tuh yang ini sudah dianggap sebagai relasi. Meskipun di sini belum saya bentuk relasinya seperti antara prodi dengan mahasiswa. Nah, itu dulu ya. Itu yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya tuliskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.